Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu orang tewas tertimpa turap penahan tebing yang longsor di Kabupaten Tegal. Hilang kendali karena retakan jalan, truk tronton tabrak pagar dan mobil warga di Sidoarjo, Sragen. Sejumlah kendala ditemukan dalam simulasi pemungutan suara pemilu 2024. Salah satunya sulitnya bagi pemilih lansia saat mencoblos. Akibat hujan deras selama beberapa jam, turap penahan tebing longsor menimpa rumah warga di Kabupaten Tegal Selasa petang. Kejadian ini menewaskan satu orang warga penghuni rumah yang berada tepat di dasar tebing. Garis polisi Rabu pagi terpasang di lokasi longsor di Desa Tuel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Turap atau tembok penahan tebing setinggi 4 meter tiba-tiba longsor Selasa petang menimpa bagian belakang salah satu rumah warga yang berada persis di bawahnya. Kejadian ini merenggut nyawa Karso, salah seorang penghuni rumah yang tak sempat menyelamatkan diri saat hendak berwudu di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan tak bernyawa tertimbun material longsor. Longsornya turap penahan tebing ini terjadi usai hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Anak dan istri korban yang berada di ruang tamu selamat dari maut. Kemungkinan pas jam maghrib terus langsung longsor. Kalau korban posisi di mana? posisi lagi ngambil di kamar mandi. Rumah korban rusak berat akibat tertimpa material longsor dan 3 rumah yang berdiri di bibir tebing yang longsor kondisinya rawan karena hanya berjarak 1 meter dari bibir tebing. Jika hujan kembali mengguyur, dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banjir yang merendam pemukiman penduduk di Purworejo sejak 2 hari lalu hingga Kamis pagi belum juga surut. Warga pun mulai mengalami gatal-gatal, demam, dan terserang berbagai penyakit. 2 hari terendam banjir, warga Dusun Gebang Rejo, Desa Wironata, Kecamatan Butuh, Purworejo, hingga Kamis pagi masih bertahan di rumahnya masing-masing. Warga tidak bisa beraktivitas normal, lantaran di sekeliling rumah dan akses jalan lainnya terendam air dengan ketinggian sekitar 40 cm. Warga pun mulai terserang penyakit. Berhubung hujan saking derasnya, air sungai sudah dangkal, jadi mengalirnya kurangan. Nah itu akibatnya terus air sungai pun juga masuk ke desa, ke sawah. Dalam 2 hari terakhir, sedikitnya ada 30 warga Dusun Gebang Rejo yang mendatangi posko puskesmas di tengah genangan banjir. Meski belum banyak warga yang terserang penyakit, pihak puskesmas telah mempersiapkan peralatan dan obat-obatan untuk mengantisipasi bila warga mengalami sakit. Karena ini sifatnya darurat, obat kita kehabisan untuk obat salep, tetapi hari ini kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa hari ini Dinas Kesehatan mau dropping untuk kebutuhan kelengkapan obat dan sarana prasarana yang lainnya. Banjir yang merendam Dusun Gebang Rejo, Desa Wironata, Kecamatan Butuh, Purworejo ini disebabkan tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Akibatnya 170 keluarga terdampak banjir dengan kedalaman air 60 cm hingga 1,5 meter. Meski terendam banjir, warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah menjaga harta bendanya. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas Jalan Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, Rabu sore. Hilang kendali, truk tronton menabrak pagar dan mobil pemilik warung hingga rusak berat. Pagar sebuah warung di daerah Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, rusak berat, hancur akibat tertabrak truk tronton pada Rabu sore.
Tak hanya pagar, satu unit mobil pemilik warung juga rusak berat akibat ditabrak truk tronton yang gagal dikendalikan oleh pengemudinya itu. Menurut pemilik warung, sebelum kejadian ia melihat truk tronton kehilangan kendali. Truk lalu terus melaju hingga menabrak pagar dan mobil miliknya. Pagar itu mobil ya. Berarti ini bukan Kecelakaan tunggal ini menarik perhatian warga sekitar. Arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian sempat tersendat. Evakuasi truk tronton berlangsung selama kurang dari 1 jam. Polisi kemudian mengamankan kendaraan berikut pengemudinya untuk dimintai keterangan. Menurut sang pengemudi truk tronton, ia tengah melaju dari Yogyakarta menuju arah Lamongan, Jawa Timur. Namun ia kehilangan kendali saat melaju di Jalan Jetak Sidoarjo, Sragen. Dugaan awal mobil tak bisa dikendalikan akibat terjadi tie rod atau penghubung antara kemudi mobil dan roda mengalami kerusakan. Kelihatannya tie-rodnya itu lepas, tiba-tiba setir itu ke kiri sendiri, tak banting ke kanan nggak bisa setirnya, udah ngiri terus, tie-rodnya lepas kayaknya. Tapi nggak keadaan nyantuk ya? Enggak sadar. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Pengemudi hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Cekcok di jalan mengakibatkan penganiayaan terhadap seorang pengendara sepeda motor menggunakan kampak di kota Cilacap. Ketiga pelaku penganiayaan ditangkap polisi dengan bantuan rekaman kamera pengawas. Rekaman kamera CCTV menunjukkan perkelahian antar dua kelompok di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Cilacap. Satu orang terpapar tak berdaya, dikeroyok oleh 3 orang yang datang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku menganiaya korban menggunakan kapak, sedangkan 2 orang lainnya ikut menganiaya korban. Setelah korban terkapar, ketiganya langsung kabur meninggalkan korban. Berbekal rekaman CCTV tersebut, unit reserse mobil Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap ketiga pelaku. 3 orang yang masih satu keluarga ini sempat bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di rumah mereka saat ditangkap. Ketiganya telah ditetapkan menjadi tersangka dan Rabu siang polisi menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. Dalam rekonstruksi terungkap, ketiga tersangka dan korban sempat terlibat cekcok di jalan. Sesaat kemudian motor korban dihadang dan terjadilah penganiayaan. Kata-kata yang menyinggung menurut tersangka ini sehingga mereka cekcok. Ketika cekcok ini mereka karena 3 lawan 3 akhirnya sempat ada saling pukul dan menghindar. Si korban ini, si Doni ini oleh pelaku, oleh tersangka, si saudara FP. 2 teman korban yang ketakutan melarikan diri, sedang korban menjadi bulan-bulanan ketiga tersangka. Perkelahian dipicu ketersinggungan tersangka terhadap perkataan korban. Seorang korban yang mengalami luka berat kini dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan di RSUD Cilacap. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Simulasi tanggap darurat penanganan huru-hara ancaman bom dan kebakaran dilakukan PT PLN UPT Semarang bersama Polres Semarang Rabu lalu. Simulasi dilaksanakan di lingkungan gedung PLN UP2B Jateng DIY, Ungaran, Kabupaten Semarang. PT PLN Unit Jawa Bagian Tengah UPT Semarang bersama Polres Semarang Rabu lalu menggelar simulasi tanggap darurat penanganan huru-hara ancaman bom dan kebakaran di lingkungan gedung PLN UP2B Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam simulasi, puluhan orang berunjuk rasa di objek vital nasional milik negara PT PLN Unit Jawa Bagian Tengah UPT Semarang menuntut agar listrik tidak padam. Namun unjuk rasa berubah anarkis dan massa berusaha menguasai kantor PLN dan melakukan pembakaran.
Namun berhasil digagalkan polisi dan keamanan PLN. Latihan juga mensimulasikan ancaman teror bom, penanganan kebakaran, evakuasi korban hingga pengamanan tersangka teror. Kegiatan hari ini dilaksanakan di PT PLN melaksanakan tanggap darurat bencana dan teroris. Simulasi ini juga insya Allah sudah rutin berjalan secara tahunan dan harapannya mungkin ke depan bisa terus continue rutin atau mungkin bisa ditambah frekuensinya, mungkin bisa lebih baik. Simulasi tanggap darurat ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan PLN setiap tahun sebagai standar pengamanan dan keselamatan bagi objek vital nasional. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.